nak mati mo ba? Cik. Cik. Sulawesi kini kembali diguncang dengan kabar yang mengejutkan. Seekor ular piton raksasa dilaporkan kembali memangsa manusia secara utuh. Peristiwa mengerikan ini bukan yang pertama, dan ironisnya, seolah telah menjadi kejadian berulang kali yang mencekam bagi masyarakat di wilayah Sulawesi. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus ular piton memangsa manusia di Sulawesi terus terjadi. Fenomena ini membuat masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan dan yang tinggal di dekat hutan, hidup dalam ketakutan. Kejadian terbaru terjadi di sebuah desa di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, di mana seorang petani dilaporkan hilang setelah pamit ke ladang pada pagi hari. Setelah pencarian selama 2 hari oleh warga dan tim SAR, mereka menemukan seekor ular piton sepanjang lebih dari 8 meter dengan perut yang cukup besar. Dugaan pun langsung mengarah pada kemungkinan bahwa ular piton raksasa tersebut telah memangsa manusia. Dengan hati-hati, warga menangkap dan membelah tubuh ular piton itu. Dan benar saja, pemandangan mengerikan tersaji di hadapan mereka. Tubuh korban masih dalam kondisi utuh, tertelan bulat oleh sang ular piton raksasa itu. Menurut peneliti herpetologi, Sulawesi merupakan habitat ideal bagi ular piton jenis Python reticulatus, salah satu spesies ular terbesar di dunia. Mereka dikenal sebagai pemangsa oportunis yang mampu menelan mangsa besar, termasuk babi hutan, rusa, bahkan manusia. Kondisi geografis Sulawesi yang masih menyimpan banyak hutan lebat, ladang di tepi hutan, dan interaksi manusia yang semakin dekat dengan wilayah habitat alami ular ini menjadi pemicu meningkatnya konflik manusia dan satwa liar tersebut. Kasus ular piton memangsa manusia juga pernah terjadi di beberapa wilayah lain di Sulawesi. Pada tahun 2024, dunia digemparkan dengan video viral ketika tubuh seorang petani ditemukan dalam perut ular piton di Kabupaten Mamuju. Kejadian serupa kembali terulang pada beberapa bulan selanjutnya di Kabupaten Luwu. Polanya selalu sama, korban hilang di dekat hutan atau kebun, kemudian ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam tubuh ular piton tersebut. Kini, masyarakat di wilayah Sulawesi semakin waspada dan was-was atas keganasan ular piton tersebut. Apakah ini peringatan untuk manusia, atau justru karena manusia di wilayah tersebut telah mengusik habitat mereka? Yang pasti, kejadian menyeramkan tentang ular piton pemangsa manusia di Sulawesi belum akan berakhir sampai detik ini. Tetap waspada, karena bisa jadi mereka sedang mengintai di balik semak-semak kebun maupun hutan. Nah Toppers, bagaimana menurut kalian tentang fenomena tragis kali ini? Jangan lupa berikan komentar kalian di bawah ini ya. Nah, saudara-saudara, di sinilah waktu tetangga saya di mangsa ular itu ya. Saat mau berladang, jadi kan melewati sungai ini. Memang jalannya ya cuma ini gitu. Jadi nggak ada jalan lain. Kalau dulu ada jembatannya, karena jembatannya itu roboh.
jembatannya roboh, jadi nyebrangnya lewat sana teman-teman ya. Nyebrangnya lewat sana. Nah, lewat bambu yang roboh itu. Nah, ularnya mungkin di sekitar sana. Jadi ular itu sembunyi, memang sembunyi di sana untuk mencari mangsa gitu. Dan lagian lokasi ini, Sendang Toyo ini memang ya terkenal angker sih gitu. Nah, itu tuh masih ada blongsongan ular tuh. Ada blongsongan ular. Ya, coba saya zoom. Nah, itu panjang itu, putih-putih coklat itu kan blongsongan ular itu. Blongsongan ular. Kalau blongsongannya segitu terus ularnya seperti apa ya teman-teman ya. Nah, itu tadi yang apa ya, yang sudah terekam kamera itu, ularnya seperti itu teman-teman ya. Terus. Seorang kakek berusia 61 tahun tewas dimangsa ular piton raksasa sepanjang 9 meter di kebunnya di Kelurahan Majapahit, Kecamatan Bata Uga, Kabupaten Buton Selatan. Dibutuhkan tenaga 10 orang dewasa untuk memikul ular tersebut, dengan kondisi jasad seorang kakek masih berada di dalam perutnya. Keluarga korban tampak histeris setelah mengetahui sang kakek tewas secara mengenaskan. Warga kemudian membelah perut ular dan menemukan jasad sang kakek di dalamnya. Sebelumnya, pada Jumat pagi, kakek LN meninggalkan rumah untuk mengambil beberapa ekor ayam peliharaannya yang diternak di kebun. Namun hingga malam hari, korban tak kunjung pulang. Penemuan korban bermula dari kecurigaan warga yang melihat jejak ular berukuran besar tidak jauh dari kandang ayam milik korban. Warga kemudian menemukan seekor ular piton dengan kondisi perut membuncit. Evakuasi korban berlangsung hampir 3 jam, hingga akhirnya mobil ambulans yang membawa jasad tiba di rumah duka menjelang malam. Posisinya itu memang di situ juga itu dia piara ayam ini, si korban ini. Kemungkinan juga ular ini mungkin dia lagi pantau-pantau ayam, tidak dapat ayam, mungkin ketemu si korban ini. Jadi antara dari wale-walenya rumah-rumah kebunnya itu dengan penemuan mayat ini lebih kurang mungkin sekitar 30 meteran. Dia tidak terlalu jauh jaraknya. Meski ini kan sebenarnya ada yang pesan ayam ke dia, 3 ekor. Harusnya ayam itu jam 11 tadi sudah diberikan ini ke tempat pesta ini. Ditunggu-tunggu tidak ada. Ini ada teman juga, Rizal juga, salah satu pemuda di Majapahit ini, kasih kabar kepada saya bahwa Lanoti, namanya korban Lanoti, sampai detik ini belum ketemu. Sehingga ada inisiatif kami bersama warga untuk mencari beliau. Jadi sekitar kita pencarian sekitar 2-3 jam tadi, kita temukan sekitar jam 4 mungkin tadi ya. Sekitar jam 4-an, jam 4:30 lah. Kita temukan dalam keadaan memang sudah kondisi di dalam perut ular. Sehingga kita sudah eksekusi, kita bongkar sampai sekarang sudah di kediaman sekarang ini. Kak nyambi itu. Wajar, sentrik kita nih. Tidak boleh kok cara disuberet itu. Nah, saudara-saudara, di sanilah waktu tetangga saya di mangsa ular itu ya. Saat mau berladang
Jadi kan melewati sungai ini. Memang jalannya ya cuma ini gitu. Jadi nggak ada jalan lain. Kalau dulu ada jembatannya, karena jembatannya itu apa ya, roboh. Jembatannya roboh, jadi menyeberangnya lewat sana teman-teman ya. Nyebrangnya lewat sana. Nah, lewat bambu yang roboh itu. Nah, ularnya mungkin di sekitar sana. Jadi ular itu sembunyi, memang sembunyi di sana untuk mencari mangsa gitu. Dan lagian lokasi ini, Sendang Toyo ini memang ya terkenal angker sih gitu. Nah, itu tuh masih ada blongsongan ular tuh. Ada blongsongan ular. Ya, coba saya zoom. Nah, itu panjang itu. Putih-putih coklat itu kan blongsongan ular itu. Blongsongan ular. Kalau blongsongannya segitu tuh ularnya seperti apa ya teman-teman ya? Nah, itu tadi yang apa ya? Yang sudah terekam kamera itu, ularnya seperti itu teman-teman ya. Seperti itu. Jadi saya memberi edukasi kepada teman-teman, jangan sampai kalau berladang itu harus ekstra hati-hati ya. Jadikan yang kejadian di kampung saya ini, jadikan pelajaran ya, agar tidak ada lagi korban yang dimangsa ular ya teman-teman ya. Di sini masih banyak ular teman-teman ya, ular besar, ular piton gitu. Karena sungai ini kan dari gunung. Dan di kampung saya ini masih belum ramai teman-teman ya, masih sedikit perkampungan. Dan kenapa ular itu sampai mulai memasuki di perkampungan itu kan karena itu teman-teman ya, habitatnya mungkin hutan-hutan banyak yang ditebang gitu teman-teman ya. Atau mungkin itu memang sudah takdir bapak tadi itu dimangsa ular ya. Ya, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang di sini sih angker teman-teman ya. Angker, jadi itu seperti ada bayangan hitam teman-teman di sana teman-teman. Di seberang sana. Di seberang sana ada lubang tuh. Di sana ada lubang, bisa saja itu ada apa ya? Tempatnya ular bersembunyi ya teman-teman. Karena ularnya ada 2 ekor, yang 1 ekor sudah kena, yang 1 ekor tuh belum kena teman-teman ya. Belum kena. Jadi saya ingatkan kepada teman-teman dimanapun berada, jangan sampai kalau berkebun itu harus bawa teman, jangan sendirian. Kalau sendirian ya itulah kejadiannya ya. Dikirain berladang nggak pulang-pulang, lalu sampai malam hari ditunggu kok nggak pulang-pulang, lalu warga memutuskan untuk mencarinya. Ternyata tidak jauh dari lokasi. Para pencari, tetangga termasuk saya juga kan ikut, ternyata mendapatkan sandalnya doang teman-teman ya. Ternyata orangnya sudah ada di dalam perut ular. Kamu tuh? Sapa? Gak tak rekam nek bekas catekan ning kene kok ning leher. Wis isoke glebuk-glebuk aku ora lho sore. Tak parani tak imbian. DPT nang ndi? Ning omah kulon. Gak iki ning mburi mae kene. Wi iki lho paling apa? Ya Allah. Apa kan arane jenenge? Lek ula iki munggo nyatek lek gak diplungkri ning nggon ya. Ha dong. Mosok kucing ora yo nyambik. Gak nyambi itu. Ora ajar tak sentrek di pinggiran neng. Gak delok lek kok kene dicatek disuweret iki mae lho. Lebih kene ndi lho disuweret. Tapi di roh mae iki sreneng. Lek ula mesti mlungker ula iki ora. Ula iki ora to. Dia langsung diulu ya lek ula iki. Iya to ora nyokot. Ora nyokot ya. Wong kene enek sewel iki pinter pas tenggoke. Nek anu kan orang gigit yang ngulu. Nah, langsung diuntal ya ula. Ular teman-teman ya. Dia iki nyatek ya apa jenenge? Nyatek teman. Bisa ya ta. Wis ditinggal ya mati diulu ngono ya lek ula. Biasanya kan
Gak to diplungkeri to nek ulo. Diplungkeri enek wong Di- gak wedi di- mangan. Gak diplepes. Nek nyambe biasane nek kepergok wong dipateni Hmm. ora dimakan. Kok nek wis setengah basi. diparani lagi. Heeh. Cara dilumpuhkan sik lah ya sistemnya kayak komodo ngono ya. Ya memang komodo kan beda mek komodo. Para komodo ya. Dia racun nih bisa. Dia kan ngano, nek seger kan gak dipangan. Malah dimben gosok ya. Ya memang dipateni sih, makanya dia ono ndok seger dipangan ora ono. Malah dimben sik digosok. Ndok sing bungker gitu biasanya. Nah, ternyata ini ada kesaksian warga teman-teman ya kalau ularnya itu di sini memangsa. Iki tak gue tak taleni ning kono. Lek kuning lho. Gede to ben wong anak angkrem yo pas netes. Jane mbok dikek ning kono Mas nek mancing. Kan nyampe kan ning kono. Negara kan ning kono tembakane benar Mas. Hah? Nek ning kono kacoro tor kok kene. Murah. Ketok ya. Lah ngono lho. Nek tak kaya kono kadun. Nah, dari sana teman-teman ya, ularnya dari sana. Jadi sore-sore ya wis klok pitik mulai gak pernah medun tarangan. Kan netes dewe anake. Terus tak ben to, tak totone. Berarti sik cilik no anake. Sing apane? Anake. Cilik to akhirnya dipethot karo anake. Lah kok nek klok-klok diparani mek lha kok wis gelebek-gelebek iki mati. Terus dimben ae ditukokno murun lha kok disuweret to. Lha kuwi lho reneng tak golek keplor to. Tembak. Tak jagane tembak begini. Lek gile enek tak rekam kok. Ngene-ngene lho dicatek pinggir ngene. Lah iki berarti nyambe kuwi nek ular ora nyokok. Nek ulo gak mungkin ya. Gak. Dhek sama gigitane ming bisane mati diben diplungeri ya. Nah to. Plung. Nyambe kuwi. Ora ulo, nek ulo iki ngulu. Ulo gedene kok reneng iki dene senter. Ada ular teman-teman ya, mangsa orang teman-teman. Ini ada kesaksian yang menyampaikan kepada saya. Ada korban lagi teman-teman ya. Besok saya review lokasinya, rumahnya yang jadi mangsa ular tadi itu. Dan ada lagi yang dimangsa nyambe teman-teman. Nyambe di sini gede-gede teman-teman. Nyambi kuwi komodo. Nyambe kuwi komodo. Jadi itulah kesaksian dari warga tadi. Wis pas 500 ngono Mas, kabuk anu neh. Hah? Nah, itu sudah mau mencari ular. Mau mencari ular, entah mau dicari kemana itu ularnya. Pokoknya warga di sini geram tiap hari berburu ular teman-temannya. Tiap hari mencari ular. Terus dicari ularnya. Dicari dan dicari.